langsung saja Pak Asieli ini tentu sudah mendengar ya Pak ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada juga masyarakat yang langsung datang ke kantor atau seperti apa. Tapi sebenarnya ada apa yang terjadi Pak? Seharusnya kan masyarakat gembira ya, akhirnya bantuan yang lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, sampai juga. Namun ternyata ada sebagian masyarakat mungkin yang galau. Ternyata mengapa nama saya tidak tercantum di dalamnya? Oke Pak, silakan Pak. Pertama terkait dengan bantuan sosial tunai. Ini sudah berlangsung penyalurannya, tetapi kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli kami sampaikan bahwa penyaluran yang sedang berlangsung ini baru sekitar 3.600 KPM. Itu sesuai dengan data bayar yang kita dapatkan dari kantor pos Gunung Sitoli, yang data bayarnya berjumlah 3.087 KPM. Kemudian ada bank penyalur lainnya, BNI dan BRI, kita belum dapatkan data bayarnya berapa yang ditampung di sana. Nah, ini satu mungkin kegalauan dari masyarakat kita. Banyak juga bukan hanya di RRI via telepon atau langsung ke kantor. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang langsung kirim WA ke pimpinan, kepada Bapak Wali Kota kemarin, 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Ini mempertanyakan kenapa nama saya ini kenapa tidak saya dapatkan. Betul. Nah, ini kami ulangi lagi bahwa data yang kita dapatkan dari kementerian ini secara bertahap penetapannya. Yang kami sampaikan tadi bahwa 3.087 KPM ini adalah yang dibayarkan di kantor pos. Nah, untuk pertama ini yang sudah penetapan penerima, itu sumber datanya dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tidak mendapatkan bantuan baik dia BPNT atau bantuan sembako istilah tahun 2020 ini, dan juga tidak mendapatkan bantuan PKH. Ini. Nah, yang terjadi sekarang ada saja di dalam daftar penerima itu ada yang mungkin kita tidak pungkiri, ada pegawai negeri. Ada yang sudah meninggal. Nah, ini kami jelaskan bahwa ini terjadi, sekali lagi, data sumber dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan data terpadu ini dari tahun 2011 belum pernah dimutakhirkan. Ini kita harapkan ke depan juga kerjasama yang baik, mulai dari desa, dari kecamatan, ini segera kita mutakhirkan. Nah, ini rentang waktu sekitar 5 sampai 8 tahun ini kita pasti ada perubahan-perubahan. Mungkin di sana juga ada yang sudah mampu. Yang dulunya tercatat sebagai keluarga tidak mampu, sekarang setelah perkembangan 8 tahun mungkin sudah mampu. Nah, masih tercatat namanya dalam DTKS. Ini yang perlu kita catat dan kita perbaharui ke depan. Nah, tentunya ada pertanyaan masyarakat, bagaimana dengan itu? Apakah tetap diberikan atau tidak? Ini kita harapkan tidak salah sasaran. Artinya yang pegawai negeri tidak boleh menerima. Yang menerima BPNT dan PKH tidak boleh menerima. Ini kita upayakan. Ada sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan bapak-bapak camat juga. Kita upayakan ada laporan dari terutama dari desa ini, bahwa yang namanya ini terdapat dalam penerima BST ini, bantuan sosial tunai ini sudah pegawai negeri, sehingga
kita nanti teruskan ke kantor pos untuk ditunda dulu pembayarannya. Artinya jangan dibayar kepada yang sudah tidak tepat sasaran, sudah tidak memenuhi kriteria sesuai dengan ditentukan oleh Kementerian Sosial. Ini upaya kita, Bu Indah. Artinya walaupun mungkin sudah ada yang terlanjur dibayar, sudah penegasan Pak Wali Kota bahwa ini bagaimana caranya nanti kita bicarakan bersama supaya dana yang sudah terlanjur dibayar ini dikembalikan. Karena kita ada gugus tugas terkait dengan penanganan COVID, dan ini bersama-sama dengan pihak polisi dan juga pihak tentara. Bagaimana kalau yang kasusnya yang meninggal, Pak? Yang sudah meninggal? Nah, yang meninggal ada dua kemungkinan di sana. Yang meninggal, yang sasarannya dulu sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa sasaran kita berbasis keluarga. Kalau meninggal masih ada anaknya, tentunya ini masih bisa dimanfaatkan oleh keluarganya. Tetapi lain halnya kalau meninggal dalam kartu keluarganya tunggal, ini tentunya kepada siapa kita berikan lagi, itu harus dikembalikan. Oke, baik. Kita ada pendengar yang sudah bergabung. Silakan di 0853 0639 0225. Halo, terputus ya. Silakan ya pendengar. Disimak baik-baik dulu nih jawaban dari Pak Kadis Sosial, penjelasan dari Pak Kadis Sosial. Artinya hal-hal yang mungkin belum disampaikan itu yang nanti pendengar bisa tanyakan kepada Pak Asili Zega. Tadi sudah disampaikan seperti apa, bahkan untuk yang kasusnya juga meninggal dunia, tentu kalau sudah yang meninggal nggak mungkin ngambil ya Pak ya. Tidak mungkin datang ke kantor pos. Ya, baik, silakan pendengar 0853 0639 0225. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Masaria di Nia Selatan, Bapak Mataluo. Baik Ibu, apa kabar Nia Selatan Bu pagi ini, cerah? Cuacanya bagus, Bu, cerah. Iya, sama dengan Gunung Sitoli ya Ibu ya. Silakan Ibu Masaria, silakan. Ya, kita syukurin dulu ya Bu, ya di Nia Selatan belum ada yang apa-apa dulu. Kita syukurin. Ya. Aman aja dalam COVID-19. Betul Bu, sekepulauan Nias kita masih aman ya Bu ya? Aman ya Bu. Ya. Oke, baik, silakan. Karena peraturannya diturutin yuk, Pak, dalam peraturannya. Iya, betul. Cuman Bu, ya, kan awak dengar tadi di RRI bahwa yang menerima PKH nggak boleh lagi menerima kalau ada dari COVID-19. Betul. Tapi sama kami di Nia Selatan, terkhusus di Babu Mataluo, juga menerima PKH sama dengan sembakonya. Bagaimana itu, Bu? Oke. Jadi double begitu ya ceritanya Ibu ya? Iya, double. Selama ini Bu, memang khususnya di Babu Mataluo ya Bu, ini menerima PKH, menerima juga sembakonya. Baik, ini baik. Ada juga yang sebetulnya yang menerima tapi tidak dia berhak menerima. Oke, baik. Ibu sendiri seperti apa Ibu? Halo Ibu. Makasih ya Bu. Oke, Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Masaria, jauh-jauh dari Nia Selatan ya, Desa Bawah Mataluo juga. Ini juga termasuk yang terdampak ya. Kurang sekali kunjungan wisatawan di sana karena memang kita sedang memberlakukan aturan ketat ya untuk pencegahan COVID-19. Silakan Pak Asili dijawab Pak. Baik, terima kasih Ibu Masaria dari Nia Selatan, dan ini kami coba menanggapi walaupun beda daerah, tetapi kami pastikan Bu, ini ketentuannya sama. Karena sama dari Kementerian Sosial ini. Program Kementerian Sosial untuk PKH dan bantuan sembako. Sama-sama dari Kementerian Sosial. Dan kami tegaskan Bu, bahwa untuk PKH, penerima PKH wajib menerima bantuan sembako Bu. Ini tidak digolongkan ganda Bu. Tidak digolongkan ganda. Tetapi kalau kondisi di Kota Gunung Sitoli, penerima PKH masih ada sebagian kecil tidak menerima bantuan sembako. Ini kebijakan dari pusat ini juga.
Artinya yang seharusnya penerima PKH, bantuan PKH ini menerima bantuan sembako juga. Yang dilarang di sana, Bu, terkait dengan bantuan sosial tunai, bahwa penerima bantuan PKH, penerima bantuan sembako itu tidak boleh menerima bantuan sosial tunai ini. Nah, itu yang dinamakan ganda. Ini yang dinamakan ganda, artinya sudah ada program reguler bantuan PKH, bantuan sembako. Namun ini juga ada kenaikannya dengan adanya COVID ini untuk PKH dan sembako. Jadi sama-sama sebenarnya, Bu, bukan hanya memperhatikan yang belum mendapatkan bantuan PKH atau bantuan sembako, sama-sama ada efeknya, ada perhatian pemerintah pusat. Ini PKH juga ada kenaikan dari tarif sebelumnya, dari indeks bantuan sebelumnya, begitu juga bantuan sembako. Kalau bantuan sembako dari 150 ke 200. Jadi ini kadang masyarakat kita masih belum memahami bantuan-bantuan dan apa yang dinamakan bantuan ganda. Yang sekali lagi kami tegaskan bahwa penerima PKH, penerima bantuan sembako tidak boleh menerima bantuan sosial tunai ini. Itu mungkin tanggapan dari kami, Ibu Mas Saria. Baik, sudah ada pendengar lagi. Halo, selamat pagi, Pak. Halo, ya, Pak. Ini Pak Dinas ya. Pak siapa, Pak? Bapak Kepala Dinas Sosial. Iya, betul, Pak. Pak Kepala Dinas Sosial. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Selamat pagi, Pak. Yahubu. Yahubu, Pak. Yahubu. Jadi ada yang saya pertanyakan sama Bapak ini ya. Iya, Pak. Saya warga Desa Mudi ini, Pak. Oke. Warga Desa Mudi atas nama Sarman Giawa. Oke. Oke, Pak. Begini, Ya, Pak. Waktu kemarin ini kan ada pengambilan data dari Mudi sebelum pelaksanaan pembagian BST. Oke. Oke. Jadi ini, Pak. Jadi data-data kami ini sudah kami kasih. Setelah kami cek di kepala dusun kami, Pak, katanya yang menerima BST ini adalah yang tidak menerima PKH atau yang tidak menerima DLT. Jadi kami yang ini belum mendapatkan yang apa-apa, Pak, atau PKH atau DLT. Jadi yang saya jelaskan, maksudnya yang saya tanyakan, kenapa sampai saat ini dana bantuan BST untuk khususnya masyarakat Kota Gunung Sitoli itu tidak mendapatkan. Karena ini tidak kira, Pak. Nah, setelah saya tahu bahwa di dusun kami cuma 30 kakak yang mendapatkan BST melalui Posbiro. Jadi data kami yang selanjutnya itu apakah ada lagi pembagian gelombang kedua yang belum mendapatkan bantuan BST ini dari pemerintah. Ya. Yang barangkali kami ini yang tidak menerima PKH dan BLT. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sarman Giawa ya. Mungkin juga ini baru bergabung, jadi tidak menyimak dari awal. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Giawa dari Mudi ya. Ini kami kembali jelaskan, Pak. Memang sudah kami jelaskan dari awal bahwa bantuan sosial tunai yang sedang berlangsung penyalurannya di kantor pos sekarang adalah sebanyak 3.087 KPM. Mohon maaf, 3.078 KPM. Nah, itu yang dibayarkan itu adalah sumber data dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ya, mungkin nama Bapak di sana tidak ada, karena datanya data 2011, Pak Giawa. Nah, ini
seterusnya nanti Pak, akan ada lagi penyaluran berikutnya. Itu yang kami sampaikan tadi, yang sudah kita dapatkan informasi bahwa data bayar sudah ada di kantor pos sebanyak 6.218 KPM. Ini akan dilanjutkan penyalurannya Pak, yang 6.000 ini. Memang datanya belum kita dapatkan dan belum kita kirim ke desa atau ke kelurahan. Ini karena datanya masih kita tunggu dari kantor pos Gunung Sitoli. Jadi kalau Bapak mempertanyakan apakah ada lagi penyaluran, masih ada lagi Pak. Gelombang kedua tadi istilahnya ya. Ya, masih ada lagi penyaluran. Total yang sudah ditetapkan untuk penerima BST dulu di Kota Gunung Sitoli 1.296, dan ini akan bertambah lagi dengan adanya kemarin. Setelah penetapan ini kita masih mengirimkan data terkait dengan penerima BST ini, dan mudah-mudahan ini tercapai kuota kita yang 10.603 ini. Itu mungkin tanggapan kami Pak Giawa. Oke.